Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa di hari Sabtu ini, di hari libur panjang sampai nanti ke hari Selasa, kita masih bisa bersama-sama di kelas webinar Muji Santosa Training and Consulting, di mana hari ini kita akan membahas suatu materi yang tadi disampaikan di diskusi awal sangat menarik sekali terkait katalog konstruksi, khususnya di metode mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi pada e-katalog. Baik Bapak Ibu, hari ini materi akan disampaikan oleh narasumber Pak Tommy Darlinanto dari Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Pak Tommy. Baik, Bapak Selamat Ibu siang, Pak. sekalian, sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa, saya akan sampaikan terkait tata cara kita dalam melaksanakan webinar. Nanti narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kita akan lanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau dapat menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Nanti setelah narasumber menyampaikan materi akan disampaikan link post test pada kolom chat. Bapak Ibu silakan mengisi untuk sebagai tanda sertifikat serta tanda kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai untuk kelancaran acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa soal kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Tommy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Pak Muji Santosa, Pak Muklis, serta para senior-senior di sini ada Pak Yakmus, ada Pak Irwan, ada Bu Nurul, serta yang lainnya, serta Pak Tommy sendiri, ini senior saya juga, seperti itu teman juga, teman sama-sama kemarin di Jakarta Pak ya. Oke, baik Pak Tommy, kita langsung saja untuk waktu dan layarnya kami persilahkan Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Muji, Prof. Muklis, tadi ada senior-senior juga yang ada di sini, Nurul Aini, Mohon Kak izin Pak Prof. Tommy, suaranya agak bisa sedikit di Kedengeran? volumenya Pak. Mas Jeffrey ya? Ya, Ya, kedengeran Pak, kedengeran. mohon maaf ini saya posisi di situ Bondo ini, Bapak Ibu. Perjalanan dari Bali ya ke Gunung Kidul via darat ini. Saya mau izin share dulu ya, Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan, Pak Jeffrey? Sudah Pak, silakan Pak. Eh, Nanti mohon maaf diingatkan Pak Jeffrey kalau suara saya hilang-hilang karena posisi di situ Bondo ini lagi hujan deras ya. Kemudian Siap. ya hujan deras terus bisa berhenti di tempat yang indah ini ya, di dekat apa tempat makan istirahat gitu ya di sini. Baik, mungkin kemarin Bu Nurul Aini juga sudah ke Bali, ini juga saya ke Bali dalam rangka undangan LKPP ya, sosialisasi terkait dengan RUU pengadaan barang jasa publik dan ada mini kompetisi yang baru SE kemarin itu. Baik, ya ini kita akan membahas terkait dengan broadcasting mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Tadi juga dari teman-teman penyedia juga ada kebingungan juga nih terkait dengan eh, mini kompetisi pekerjaan konstruksi itu seperti apa. Baik, perkenalkan dulu nama saya Tommy Darlinanto, tadi sudah dikenalkan. Saya fungsional PBJ ahli muda di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian juga Property Advisor di LKPP. Ini nomor handphone saya, Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian saya alumni Atma Jaya Yogyakarta, S1 dan S2-nya. Kemudian saat ini juga
sebagai wakil ketua IPI di Yogyakarta dan pengurus IAPI DPD DIY. Ini mungkin perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Nanti kalau mau ke Gunung Kidul silahkan juga, banyak tempat wisata di tempat kami. Baik, kalau untuk pengalaman PBJ terakhir saya bersama Bang Jeffrey ini ya. Bang Jeffrey kemarin kita menyusun eh, Pergub ya, Pergub, menyusun Perlem 12 2021 yang akan dirubah LKPP, dan ternyata kemarin terkait dengan mini kompetisi ini juga ada dokumen teknisnya, doktis gitu ya nanti. Yang kemarin sempat kita ngobrol dengan LKPP, memang baru disusun nih standar doktisnya itu mau seperti apa, tapi memang di sosialisasi kemarin belum secara eksplisit dijelaskan terkait dengan doktis yang sudah ada, karena memang eh, mini kompetisi katalog konstruksi ini sedang dikembangkan oleh teman-teman LKPP, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat secara regulasinya, ini terkait dengan e-katalog konstruksi maupun mini kompetisi ini ada di beberapa regulasi, mulai dari Perpres, kemudian yang terakhir ada eh, SK Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 yang akan mengatur terkait mini kompetisi, baik itu produk maupun spesifikasi maupun mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Baik. Kemudian untuk referensi kita semua ini, teman-teman dari Kementerian PUPR sendiri sudah eh, membuat beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan eh, e-katalog, masuk e-katalog di pekerjaan konstruksi yang mungkin bisa di apa ya, teman-teman nanti bisa dijadikan pertimbangan nih kalau mau melakukan e-katalog konstruksi. Nah, Bapak Ibu, bahwa di Perpres ya kita sudah sangat paham bahwa ada metode pemilihan ini, mulai dari forecasting, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan yang terakhir ini adalah tender gitu, urut-urutannya. Kemudian saya lanjutkan, eh, e-forecasting ini di dalam Perpres juga dilaksanakan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Dan di Bali kemarin ini ada yang menanyakan ya terkait dengan jasa konsultasi juga apakah masuk di e-katalog atau tidak nanti. Dan kemarin memang masih perlu kajian, dan dari LKPP sendiri belum belum memberikan kepastian apakah jasa konsultasi itu nanti juga akan masuk di Perpres yang baru ya, perubahan Perpres, dan kemudian menjadi eh, ada di e-katalog. Nah, kemudian sampai saat ini ya, sebelum Perpres itu muncul, e-forecasting ini eh, sebenarnya tidak wajib dilakukan, tetapi apabila menyangkut kebutuhan nasional ya, kemudian atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah, ini e-forecasting wajib dilakukan. Oke. Kemudian ada nih terkait dengan sanksi-sanksi yang diatur dalam Perpres ya, terkait penghentian sementara dalam sistem transaksi e-forecasting ya kepada penyedia ya, atau sanksi penurunan pencantuman, kemudian sanksi penghentian sementara selama 6 bulan, dan ada terkait dengan pelanggaran kontrak, ini akan di penurunan pencantuman penyedia katalog selama 1 tahun, Bapak Ibu ya. Oke, saya lah. Nah, ini yang masih kita pakai untuk kebijakan e-katalog maupun toko daring ini masih menggunakan eh, Perlem nomor 9 tahun 2021. Kemudian ada kepala keputusan kepala KPP nomor 122 tahun 2022 yang ini lebih banyak membahas terkait dengan tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, kemudian pembuatan etalase baru ya, tata caranya. Mohon maaf nih ada gangguan sebentar Bapak. Karena lokasi saya di pinggir jalan. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu,
untuk e-katalog sendiri menawarkan kemudahan-kemudahannya, baik itu lebih cepat prosesnya dari proses tender maupun eh, pengadaan langsung ya. Kemudian tepatnya itu dalam artian cepat dalam memproses transaksinya Bapak Ibu. Tetapi tetap persiapan, tahapan persiapan, identifikasi kebutuhan, perencanaan itu juga harus dilakukan walaupun melakukan e-katalog. Kemudian transparan, akses yang pasar yang luas, dan kemudian bisa ditelusuri. Kemudian nanti di versi 6 itu juga e-katalog ini nanti akan terkait dengan pembayarannya juga akan diintegrasikan. Kemudian terkait dengan fitur deteksi dini yang kemarin sempat viral ya Bapak Ibu ya, KPK teman-teman auditor itu di e-katalog itu untuk melakukan monitoring ya terkait dengan transaksi ya yang ada di e-katalog ini. Nah Bapak Ibu, statement dari LKPP sendiri saya eh, tulis di sini ya. Kemarin disampaikan juga bahwa sepanjang etalase suatu komoditas tertentu pada e-katalog telah dibuka, maka pelaku usaha dapat sewaktu-waktu menyampaikan penawaran produk dan harganya melalui proses upload atau penayangan produk dengan harga pada etalase katalog yang telah tersedia. Jadi kalau misalkan itu sudah tersedia, maka Bapak Ibu penyedia ini bisa langsung eh, mengupload produknya. Tetapi kalau misalkan belum tersedia, maka harus ada usulan etalase nih. Etalase baru baik itu dari OPD maupun dari Bapak Ibu penyedia itu boleh mengusulkan ataupun dari pengelola katalog untuk membuat etalase baru. Nah, memang sekarang bebannya atau tugasnya ini kepada PPK atau PP ya, melakukan koreksi terhadap produk maupun spek ya, masuk harganya ini harus dilakukan koreksi ya. Jadi usahanya itu belum final. Nah, salah satu koreksi itu adalah menggunakan mekanisme negosiasi atau mini kompetisi. Nah, kemudian koreksi itu tidak hanya mengkoreksi harganya Bapak Ibu, tetapi mengklarifikasi, mengkonfirmasi, melakukan pengecekan terkait dengan produk tadi ya yang ditayangkan oleh penyedia. Nah, kalau kita lihat sekarang ini masih ketentuannya seperti ini Bapak Ibu. Pelaku e-purchasing ya, PA menetapkan pemenang e-purchasing untuk nilai pagu anggaran paling sedikit 100 miliar, kemudian PPK melaksanakan purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta, kemudian PP melaksanakan e-purchasing paling banyak 200 juta, dan penyedia menyediakan barang jasa pada katalog elektronik berdasarkan surat pesanan. Nah, ini terkait bentuk surat pesanan ini, Bapak Ibu bisa melihat di Perpres pasal 9, pasal 11, 12, 17, dan 28. Nah, kemudian untuk UKPBJ sendiri kan berkewajiban atau memfasilitasi ya, baik itu penyedia maupun eh, OPD yang membuat etalase baru tadi ya, mengelola katalog, mengelola etalase, kemudian mendaftarkan penyedia tadi kalau ada permintaan permohonan pendaftaran, kemudian mengidentifikasi pelaku usaha, pendampingan pelatihan, dan seterusnya ini. Kemudian kalau pelaku usaha, harapannya ya produk-produk pelaku usaha ini juga nanti terintegrasi dengan Kemenperin. Produknya juga sudah terdaftar di TKDN. Kenapa? Karena produk-produk yang memiliki TKDN itu nanti kalau paketnya di atas 1 miliar di mini kompetisi itu juga akan diberlakukan HEA di seperti tender Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini eh, ketentuan Bapak Ibu di tanggung jawab penyedia. Yang pertama bertanggung jawab terhadap informasi produk, spek teknisnya, gambar dan lampiran-lampiran yang diunggah dalam katalog elektronik ya, karena nanti Bapak Ibu penyedia ini juga harus melihat eh, etalase itu, kemudian kategorinya, subkategori, kemudian atribut-atribut yang diminta oleh PPK ataupun UKPBJ yang menayangkan etalase tersebut. Kemudian bertanggung jawab atas laporan atau pengadaan mengenai atau pengadaannya mengenai konten yang diunggah. Kemudian harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk pemerintah. Jadi harga terbaik ini menurut penjelasan LKPP kemarin adalah harga yang belum tentu harga itu harga terendah, tapi harga terbaik ya.
dengan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta tadi, TKDN yang diminta dan seterusnya. Dan penyedia akan bertanggung jawab atas kewajaran harganya. Nah, nanti di katalog konstruksi ini juga kalau misalkan ada masuk di bawah 80% HPS harganya yang ditawarkan, maka akan ada evaluasi kewajaran harga Bapak Ibu. Kemudian menjamin garansi produk, membebaskan pengelola katalog untuk atas tuntutan hukum ya dari pihak manapun juga. Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan e-broadcasting katalog. Ini dari tanggung jawab teman-teman penyedia. Nah, tanggung jawabnya teman-teman PPK ini ya mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima ini eh, ya seperti Bapak Ibu menyusun PPK menyusun identifikasi kebutuhan, kemudian membuat apa perhitungan HPS, kemudian gambarnya direview dan seterusnya. Kemudian nanti kalau dari paket pekerjaan itu ternyata item-item pekerjaan konstruksinya ini belum masuk di etalase, maka mengusulkan tuh di dalam etalase itu. Kemudian di persiapan pengadaan ini menetapkan HPS, spek teknis, uang muka gitu kan. Jadi walaupun menggunakan katalog konstruksi ya nanti, karena memang saat ini fiturnya e-katalog konstruksi, pekerjaan konstruksi itu memang belum belum di launching ya. Saya pikir kemarin di Bali itu sudah mau di launching, ternyata belum. Jadi sampai saat ini masih dalam pengembangan dengan Kementerian PUPR juga dimintain masukan oleh LKPP ya. Eh, Kemudian di persiapan pemilihan, kemudian di pelaksanaan pemilihan juga pelaksanaan kontrak dan serah terima. Dan ini regulasi atau peraturan yang terkait pekerjaan konstruksi itu melekat ya Bapak Ibu di tahapan-tahapan ini. Jadi pada saat proses e-katalog konstruksi itu hanya di saat proses pelaksanaan pemilihan saja. Tapi rentetan belakang ini juga sudah harus disiapkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu BPK ya terkait pilihannya nanti akan dilakukan dengan e-katalog konstruksi. Apakah suara saya masih terdengar Mas Jemri? Jelas Pak Tommy, jelas Pak. Oke. Ya. Nah, secara garis besar untuk e-katalog ini sebenarnya ada di tahapan persiapan dan pelaksanaan ya. Persiapan itu menyusun spek teknis ya, kemudian memprioritaskan penggunaan PDN. Nah, terkait PDN ini nanti eh, akan ada fitur ya yang mengkoreksi terkait dengan harga itu sudah termasuk kalau tadi HEA ya menggunakan HEA itu sudah ada hitungannya HEA berdasarkan barang yang ditawarkan tadi. Jadi ada otomatis hitungan HEA berdasarkan eh, nilai TKDN barangnya tadi. Kemudian prioritas penggunaan usaha kecil, pengumpulan referensi harga dilakukan secara offline ya di persiapan, kemudian di pelaksanaan sama seperti kita membuat paket e-forecasting ya. Kalau mau negosiasi harga ya dengan metode negosiasi, kalau mau mini kompetisi ya nanti dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi tadi. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Perpres lagi ya. Apa sih sebenarnya definisi pembelian secara elektronik ini ya, e-katalog ya. Jadi e-forecasting pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-forecasting adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog atau toko daring. Kemudian dari e-forecasting ini ada dibagi ada toko daring, kemudian ada katalog elektronik, ada katalog gitu ya. Kalau toko daring kayak bila pengadaan itu di tempat kami di Gunung Kidul masih menggunakan MBIS ya, walaupun itu ada fee untuk MBIS-nya ya dipotong 2% ya. Kemudian kalau yang kita sudah familiar sekali nih, e-katalog ini kemudian uh, ada spesifikasi, ada lampiran, ada diskusi produk, ada rating penyedia ini Bapak Ibu kalau mau belanja di e-katalog seperti ini. Nah, yang krusial sih memang ya Bapak Ibu nilai TKDN ini uh, masih teman-teman penyedia ini banyak yang tidak sesuai nih. Beberapa kali saya mau klik ini ternyata nilai TKDN diklik warna merahnya ini, yang nilai TKDN 3755 ini ternyata pas di linknya Kemenper ini tuh tidak sesuai. Jadi barang yang ditawarkan laptop, tetapi ternyata TKDN-nya bukan laptop tersebut. Tuh. Sering masih saya jumpai seperti ini. Nah kalau katalog ada nasional, lokal, kemudian sektoral.
Nah, secara garis besar di katalog kita saat ini itu yang sudah fiturnya berjalan ya. Ini ada negosiasi dan mini kompetisi. Kalau kompetitif katalog ini sampai sekarang juga belum belum muncul nih Bapak Ibu nih. Saya juga kurang tahu pertimbangannya LKPP kenapa tidak dikembangkan kompetitif katalog ini, tetapi kemudian ada mini kompetisi eh, pekerjaan konstruksi. Mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan mini kompetisi di pekerjaan konstruksi. Nah, harga yang ditayangkan oleh teman-teman penyedia ini adalah harga satuan tertinggi ya. Eh, Kemudian harga tersebut sudah termasuk PPN. Tadi saya baca tahun 2025 itu PPN-nya mau naik jadi 12% nih Mas Jepri kayaknya. Ya, 12% ya, Pak. Iya. Oke. Bapak Ibu di tahapan eh, persiapan ya, perencanaan dan persiapan ini identifikasi kebutuhan, kemudian dari identifikasi kebutuhan itu kita menyusun spek teknis, kemudian melihat prioritas PDN, kemudian kita mengidentifikasi penyedia yang kita prioritaskan adalah eh, produknya penyedia kualifikasi kecil, kemudian koperasi dan menyusun referensi harga. Ya, di beberapa kesempatan ini yang sering ditanyakan tuh bagaimana referensi harga dari mana saja sumbernya. Ya kalau menurut saya sumber referensi harga ini bisa dari paket-paket terdahulu ya, yang misalkan ada paket pekerjaan konstruksi, kemudian harga harga di pasar dan seterusnya itu bisa dipakai untuk referensi harga. Tidak hanya harga di e-katalog, tetapi harga-harga yang memang bisa kita koreksi lagi apakah memang harganya sekian, kemudian barangnya tersedia dan seterusnya. Misalkan kita lihat dari Tokopedia dengan harga yang lebih murah itu kita kita harus pastikan apakah harga itu sudah termasuk ongkos kirimnya, kemudian apakah barang itu juga langsung bisa dikirim, disediakan atau tidak. Kemudian untuk spek teknis ini kan tadi kalau pekerjaan konstruksi ya harus ada perencanaannya dulu Bapak Ibu. Misalkan di tempat saya ini kan sedang launching nih Bapak Ibu. Etalasenya itu etalase pekerjaan jalan ya, rehabilitasi jalan. Jadi memang teman-teman BK juga secara reguler juga menyelenggarakan atau membuat apa namanya perencanaan konstruksinya jalan tersebut. Ada DED-nya, gambar, HPS dan sebagainya. Kemudian melihat apakah eh, sudah ada belum di etalase itu. Kebetulan kami di etalasenya lokal Gunung Kidul itu kan belum ada dan kami kemarin membuat dokumen pelayanan produk dan kita umumkan untuk etalase pekerjaan Dinas PU. Jadi nanti Dinas PU itu ada pekerjaan Bina Marga, Cipta Karya, kemudian apa SDA pengairan itu kan kita kasih rumahnya dulu itu. Jadi nanti kita adendum lagi etalase itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang di OPD, kemudian nanti disesuaikan eh, kategori maupun sub-sub kategorinya. Ya, kemudian yang menarik ini ya Bapak Ibu ya di terkait dengan keputusan Kepala LKPP itu kalau kita mau menyebut merek di dalam katalog ini harus ada spesifikasi teknis yang menyebut merek ini didukung justifikasi teknis oleh PPK. Ini regulasi ini kadang-kadang teman-teman sendiri masih belum familiar ya. Ternyata ada nih ketentuan eh, membuat justifikasi teknis ya dilakukan oleh PPK terkait dengan pemilihan merek pada item-item yang akan dibelanjakan tadi. Nah, Bapak Ibu terkait dengan e-katalog ini, jadi perlu sourcing ya, Bapak Ibu teman-teman PPK ini dan PP nanti ya, karena terkait dengan harga ini harus pinter-pinter sourcing atau menggali informasi nih terkait dengan eh, item yang akan dibelanjakan pada e-katalog itu. Kemudian ini yang sering kali Cak Mus juga sampaikan bahwa seringkali formulir identifikasi kebutuhan itu juga tidak dibuat oleh teman-teman di OPD ya. Ini berdasarkan perlemnya LKPP tentang perencanaan ini eh, saya sendiri di Kabupaten Gunung Kidul ini masih banyak teman-teman PPK yang belum membuat identifikasi kebutuhan ini. Kemudian terkait dengan implementasi P3DN ini ada SE yang kemarin LKPP nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri ya pada pengadaan barang jasa pemerintah.
Ini di SE itu ada identifikasi penggunaan PDN dalam PBJ, petunjuk penggunaan PDN melalui forecasting, katalog elektronik, kemudian petunjuk penggunaan PDN melalui tendering, melalui tender cepat, kemudian penunjukan langsung dan pengadaan langsung, dan pencatatan realisasi nilai produk dalam negeri melalui aplikasi SPSC. Nah, kalau untuk barang ya, kita sudah pahami bersama Bapak Ibu ya, apabila ada TKDN dan BNP sama dengan atau lebih 40%, maka wajib menggunakan produk dalam negeri tadi ya dengan TKDN sama dengan atau lebih dari 25%. Kemudian kalau produk yang A itu nggak ada, maka turun ke produk dengan nilai TKDN-nya itu sampai dengan 25%. Nah, kalau misalkan yang TKDN-nya sama dengan atau sampai dengan 25% ini belum ada, maka yang di bawah 25%. Yang turun lagi kalau itu nggak ada, baru yang eh, PDN. Kalau nggak ada PDN, baru kemudian yang eh, impor seperti itu Bapak Ibu urutannya. Sama yang seperti yang diajarkan Cak Mus kepada kami semua ya. Jadi mungkin ini masukannya Cak Mus ke LKPP. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi sama ya Bapak Ibu ya. Tetap ada nanti kebutuhan ditujukan kepada pelaku nasional. PPK mencantumkan tagging PDN sesuai dengan spek teknis dalam di RUP-nya. Jadi di RUP juga ada nanti tagging PDN-nya. Kemudian PPK meminta konsultan perencana konstruksi untuk menghitung nilai komponen dalam negeri minimum pada pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Oke, itu. Kemudian pada saat identifikasi pengadaan ini PDN di tahap persiapan juga sudah mulai direview, memastikan bahwa bahan material yang mungkin di pekerjaan konstruksi itu apakah ada produk dalam negerinya, kemudian nanti kalau itu ada, kemudian menggunakan itu apakah tersedia juga di pasar di Bapak Ibu semua. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi jasa lainnya, PPK menetapkan nilai komponen dalam negeri minimum dalam spek teknis KAK ya. Ini nanti kita akan ke sana ya. Ada peraturan Menteri PU ya yang mengatur terkait dengan batasan ini. Nah, kemudian perannya pejabat pengadaan atau pekerja pemilihan kalau di e-katalog ini kan pejabat pengadaan ya. Pekerja pemilihan tidak terlibat dalam proses pemilihan ya. Karena di bawah 200 itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tetap mereview tadi spek teknisnya PPK, kemudian eh, memastikan kewajiban PDN-nya, terus kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini cantumkan dalam dokumen pemilihan. Nah, sebenarnya kalau di istilah baru di SE itu ada doktis ya, dokumen teknis gitu, yang diupload oleh teman-teman PP maupun PPK ya, tergantung nilainya tadi untuk proses mini kompetisi tadi, mini kompetisi spesifikasi. Kemudian nanti yang mini kompetisi pekerjaan konstruksi juga mengupload dokumen teknisnya. Itu. Oke. Nah, ini batas minimum tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini ada keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ya, tentang batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri jasa konstruksinya. Kemudian ini ada batasan ya, mulai dari Dijen Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan, Bina Marga, dan ada di pekerjaan konstruksinya. Ini ada batasan. Misalkan saya mau ada paket Bina Marga tadi ya, misalkan ada pembangunan jalan ya, eh, itu nilai TKDN paketnya itu 70% itu minimalnya. Nah, kemudian untuk di e-katalog sendiri di pekerjaan konstruksi ini ada nilai TKDN yang nanti dipersyaratkan ya, item-item bahan material yang ada di situ. Ini kalau untuk usaha kecil, kemudian referensi harga tadi ya Bapak Ibu, produk dengan harga terbaik pada katalog elektronik, harga terbaik itu bisa dilihat ya kalau di aplikasi itu kalau kita mau ngeklik salah satu produk itu nanti produk ini pernah berkontrak dengan nilai berapa sebenarnya. Tapi itu dalam waktu kurun yang 1 tahun ya. Kemudian harga pembanding
produk sendiri di luar aplikasi katalog tadi yang saya sampaikan, misalkan ada harga dari Shopee maupun dari harga pasar setempat, kemudian dan harga yang ada yang bisa kita jadikan referensi. Kemudian dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah apabila ada. Nah, proses e-katalog ini saya sendiri pernah mengalami ya bersama teman-teman ini kalau misalkan kita nggak mendokumentasikan proses ya, baik itu di apa namanya foto atau divideokan ya, ini nanti kalau terjadi persoalan maka kadang-kadang bukti-bukti seperti ini yang seringkali tidak ada dibuat oleh teman-teman baik itu PPK maupun PP. Kebetulan kemarin kami pernah ada case terkait dengan ada dugaan akunnya PPK ini disabotase oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Dan kemarin sempat kita konsultasikan ke LKPP, kemudian masalah itu bisa diselesaikan. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah membuat spek, tetap melakukan review ya, mulai dari RA, RAB, KAK, spek teknis, gambar, dan seterusnya, kemudian TKDN, berdasarkan data-data ini. Nah, saya juga sering menjumpai nih, Pak Jeffrey nih. Jadi kalau mau beli produk yang sudah mau merek tertentu ini kurang didukung dengan spesifikasi teknis ya, yang ditetapkan oleh PPK itu tadi. Kemudian pengumpulan referensi harga ini bisa transaksi terakhir, ukur harga, riwayat harga, layanan teknis pendukung. Oke, lanjut. Nah, tahap pemilihan dan pelaksanaan, kalau kita buat paket di katalog itu secara umum ya kita buat kita pilih produknya, kemudian setelah kita pilih produk kita cek data hitam, penyedia, verifikasi kualifikasi, kemudian buat paket, kemudian kita mau pakai negosiasi atau mau pakai mini kompetisi tadi ya. Kita negosiasi teknis harga, buat surat pesanan, buat kontrak, kemudian pelaksanaan kontrak dan menyelesaikan e-katalog. Nah, rata-rata teman-teman PPK ini kalau sudah buat kontrak masih banyak yang di tempat saya ya ini contohnya kontraknya tidak diupload, kemudian penyedia pengirimannya tidak dilakukan atau PPK tidak melakukan penerimaan di sistem itu, kemudian tidak bisa melakukan penilaian memberikan skor bintang itu ya, penilaian kinerja penyedia. Nah, kalau ini yang bisa dinegosiasikan ya, baik pelatihan, instalasi, garansi, bundling, dan seterusnya. Nah, ini yang baru kemarin ya, Bapak Ibu di Desember akhir-akhir itu kan ada baik PP maupun PPK ya, ini PP mengupload file ya, yang intinya itu ada spek teknis, kemudian prioritas PDN, kemudian prioritas usaha kecil, kemudian pengumpulan referensi harga ini. Oke, kita lanjutkan. Ini saya lewati saja, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita ke e-katalog pekerjaan konstruksi ini, Bapak Ibu. Jadi e-katalog pekerjaan konstruksi ini bisa di mini kompetisi, bukan mini kompetisi produk, juga bukan mini kompetisi spesifikasi ya. Kalau berdasarkan SE itu akan ada menu sendiri untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Prinsipnya sama bahwa di situ ada dua penyedia yang sudah ada produknya di katalog teknik tadi. Jadi misalkan nanti ada saya sebagai penyedia ini saya sudah mengupload misalkan di pekerjaan jalan itu ada 5 item pekerjaan. Saya sudah mengupload 5 item pekerjaan tadi, maka saya akan otomatis diundang oleh sistem. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga misalkan Mas Jeffrey ya, Mas Jeffrey ini sebagai penyedia belum mengupload 5 item pekerjaan. Dia tahu ada mini kompetisi di pekerjaan jalan tadi, maka dia mengupload produknya. Misalkan di 5 produk tadi yang diminta ya, dia harus mengupload 5 produk tadi. Itu masih boleh, tapi memang tidak diundang gitu Mas Jeffrey ya. Oke. Nah, kalau kita melihat ke belakang, maka pekerjaan konstruksi ini sudah dimulai ya oleh Pemprov DKI, Pemprov Aceh, Pemprov Bekasi, dan Kementerian PUPR sendiri. Ya,
mulai dari yang konvensional ke pabrikasi, pemanfaatan tenaga manusia, alat borongan dan seterusnya. Nah, dari Mas Fani dua kemarin sempat menyampaikan bahwa ada beberapa apa namanya keuntungan ya menggunakan e-katalog ini, mulai dari waktunya lebih cepat, transparan, harga sudah terpublish, kemudian persyaratan alat tidak butuh alat yang kalau tender itu harus menyampaikan peralatan dan personilnya ya secara secara pasti. Kalau ini kan nanti pas di kontrak saja nanti ditanyakannya kalau katalog konstruksi. Kemudian pemilihan dilakukan oleh PP atau PPK dengan Pokja, kemudian pengurusan dokumennya itu untuk banyak paket. Jadi kalau dia mengupload item-item di jalan tadi ya untuk bisa beberapa paket jalan, tidak hanya paket itu saja. Kemudian ada negosiasi, tidak ada batas waktu pemilihan penyedia dan masa berlakunya penawaran selama penayangan. Nah, kalau kita melihat proses bisnisnya di keputusan Kepala LKPP ini, eh, yang perlu Bapak Ibu sebagai PPK yang memang produknya pekerjaan konstruksi tadi belum ada ya, harus melakukan inisiasi pencantuman produk ya. Kemudian nanti tim OKPBJ ya, tim pengelola katalog itu dengan OPD akan menelah produk, kemudian membuat etalase oleh OKPBJ ya kalau setelah disetujui tadi penelahan produknya dan pendaftaran penyedia, penayangan sampai ke pelaksanaan broadcastingnya. Ini. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan ya dengan pendekatan tertentu e-katalog konstruksi menawarkan effort management khususnya proses pemilihan penyedia swakelola konstruksi yang lebih ringkas, cepat, tercatat, transparan dan dapat di tracing. Nah, misalkan e-katalog tadi menawarkan effort management yang proses pemilihannya lebih ringkas, maka hal-hal yang berkaitan dengan lingkup perencanaan yang tadi saya sampaikan di awal ini juga harus dilakukan. Misalkan ada ketentuan syarat kualifikasi ini di dokumen pengenalan produk juga sudah harus dicantumkan. Kemudian nanti juga akan diintegrasikan dengan SKP, janjinya LKPP seperti itu. Kemudian kontraknya misalkan di situ ada terkait dengan jaminan-jaminan, itu juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa konstruksi tadi. Nah, kalau secara garis besar yang ada di e-katalog saat ini ya, dan masih berkembang ini ada peralatan, kemudian bahan material pabrikasi. Nah, ini kalau yang satu dua ini kan barang ya Bapak Ibu ya. Kemudian bahan material pabrikasi terpasang, bangunan konstruksi yang tipikal, prototipe, misalkan seperti rumah tipe 36 gitu. Kemudian item tahap pekerjaan tertentu. Nah, yang nanti di katalog konstruksi ini tetap item pekerjaan ya, per item-item itu yang kemudian di kemarin ini bisa juga yang bangunan konstruksi tipikal juga bisa dilakukan mini kompetisi tadi. Kalau yang satu dua ini lebih ke beli atau peralatan bisa sewa ya, tapi kalau 3 4 5 ini pekerjaan konstruksi gitu ya Bapak. Nah, kalau kita pahami sendiri etalase produk ini adalah kumpulan kategori dan subkategori. Kemudian ada barang-barangnya, bisa subkategori sampai ke sub-subkategori juga boleh. Tapi intinya yang yang dibutuhkan oleh teman-teman PPK seperti apa? Misalkan ini di kota Yogyakarta, saya ambil contoh Bapak Ibu. Di kota Yogyakarta itu ada etalase pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah kota Yogyakarta. Ini kemudian kategorinya dari etalase ini ada pekerjaan area dinding, pekerjaan area elektrikal, dan seterusnya. Kemudian di pekerjaan di subkategori ini ada subkategorinya lagi. Misalkan di pekerjaan arsitektur ini ya, ini ada pekerjaan pengecetan. Pekerjaan pengecetan ini Bapak Ibu penyedia menyampaikan nih pekerjaan pengecetan ini. Ya, item produknya ini. Kemudian ada label PDN, TKDN, dan seterusnya. Nah, ini misalkan uh, ada perhitungan TKDN perencanaan konstruksi ya. Jadi ini ada kekerasan berbutir itu ada 1, 2, 3, 4. 4 ini yang akan dibelanjakan PPK nanti di e-katalognya pekerjaan konstruksi tadi. Nah, untuk sekarang memang seperti kemarin Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu sudah melakukan mini kompetisi tapi menggunakan spesifikasi ya. Jadi nanti ada bedanya itu antara mini kompetisi spesifikasi dan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nanti kita akan sampai.
Baik. Masih kedengaran suara saya, Mas Jeffrey? Jelas Pak, jelas. Oke. Ya, ini ya, Bapak Ibu penyedia nanti juga harus melihat nih dari atribut-atribut eh, di spek di apa yang di upload ya etalase tadi. Ada kategori, subkategori, ada atributnya. Maka Bapak Ibu juga harus ada 10 atribut yang default harus ada itu. Dan sisanya nanti juga harus diperhatikan apa yang harus disampaikan terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi terhadap atribut-atribut tersebut. Kalau ini ada nama produknya, lapis fondasi agregat, dan masa berlakunya, merek, pakai enggak, kemudian nomor produk, unit pengukuran, jenis produknya, KBKI, kemudian nilai TKDN-nya ada. Nah, intinya kalau dalam penyusunan dokumen yang tadi etalasenya belum tersedia, maka harus ada penelahan produk, Bapak Ibu. Kemudian setelah penelahan produk ini kalau di Kabupaten Gunung Kidul ya, di pemerintah daerah itu kan nanti tim pengelola katalog itu dengan OPD membahas terkait dengan dokumen penelahan produk ini. Kalau misalkan sudah ada apa namanya eh, review, kemudian ada perbaikan, maka setelah perbaikan itu diajukan ke Bapak Sekretaris Daerah kalau di tempat kami ya untuk persetujuan terkait dengan membuat etalase produk ini. Kemudian membuat etalase produk ditayangkan dan penyedia bisa mendaftar di situ, memasukkan produk-produknya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu di keputusan Kepala LKPP ini ya. Ini terkait B ini, produk yang telah tercantum pada katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, katalog elektronik lokal dapat dibeli oleh seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah kecuali barang jasa pada fitur iklan, katalog dan atau diatur lain dalam keputusan pengelolaan produk. Jadi yang perlu diperhatikan apabila Bapak Ibu mau menyusun etalase baru tadi ya. Nah, ini persyaratannya produk atau barang yang dibutuhkan tadi dibutuhkan oleh OPD yang akan melaksanakan tadi, kemudian barang jasa yang standar atau dapat distandarkan, standarisasi pekerjaan yang sudah ditayangkan, barang jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan. Jadi kemarin ada pertanyaan dari salah seorang peserta ya dari sosialisasi kemarin itu eh, Pak Imade Sudartana kalau nggak salah ya menanyakan terkait yang standar dan atau dapat distandarkan ini agar didefinisikan oleh teman-teman LKPP. Tapi jawabannya kemarin cukup diplomatis juga ya. Jadi yang bisa memahami terkait apakah itu barang standar atau dapat standar ini adalah kebutuhan masing-masing PPK. Kemudian kebutuhan yang akan produk barang jasa yang bersifat rutin atau berulang. Nah, ini kriterianya syarat untuk barang-barang itu tadi atau pekerjaan konstruksi. Inisiasi pencantuman produk tetap dilihat ya ketersediaan apakah sudah ada atau belum. Kemudian ada latar belakang pencantuman produk, persyaratan pencantuman produk, dan profil etalase produk ini nanti kalau penyusunan penelahan produk tadi. Ini tiga hal yang harus direview oleh teman-teman. Eh, Baik itu pengelola apa e-katalog, kemudian sama apa OPD yang tadi mengusulkan atau penyedia ya akan ada dibahas. Kemudian nanti kalau kemarin saya sarankan kepada teman-teman pengelola ya tetap buat berita acara reviewnya ya, apa yang menjadi review di situ dituangkan terkait dengan pencermatan terhadap etalase, kemudian kategori, subkategori sampai ke atribut-atributnya itu apabila ada catatan ya dibuat di kertas kerja reviewnya. Oke. Ini saya lewatin aja ya, Bang. Eh, Teruskan aja. Nah, ini ada Bapak Ibu yang 10 kategori, 10 atribut wajib ini yang harus ada. Kemudian terkait dengan kelas harga produk ini nanti bisa dipilih harga nasional, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian melampirkan stok produk, kebutuhan kos kirim, duplikasi pembelian produk, dan informasi lainnya. Eh, Kemarin di fiturnya e-katalog pekerjaan konstruksi ini akan ada harga itu tidak hanya harga produknya saja, tetapi ada eh, terkait dengan mobilisasi ya, dan satu lagi ini terkait dengan eh,
ongkos kirimnya gitu kan. Ongkos kirim mobilisasi dan nanti kita sampai ke sana. Ini contoh pengenalan produk dari Kabupaten Kulon Progo. Di sana juga dinas KPU-an ya. Kemudian pentingnya ini bagi saya ya market sounding ke penyedia ini jadi bahwa misalkan Kabupaten Gunung Kidul tadi mau ada paket jalan maka penyedia dia potensial yang kemarin sudah ikut di tender maupun sudah ada daftar yang pernah ikut pengadaan langsung ini kita undang ya untuk memperkenalkan etalase tadi ya. Kemudian memberikan masukan terhadap dokumen pengenalan produk tadi. Kita akan minta feedbacknya dari mereka, apa yang kurang di atribut-atributnya dan seterusnya. Ya, kalau kemudian nanti sudah apa kemudian ada vendor briefing juga ya, mengarahkan pembinaan kepada penyedia terkait dengan etalase tadi dan pekerjaannya tadi. Nah, kalau yang kemarin di Bali ini juga berdasarkan SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 ya, panduan penyelenggaraan forecasting katalog melalui mini kompetisi bagi PPK dan PP. Pertanyaan yang sering muncul atau kemarin juga sempat menjadi diskusi ini kapan mini kompetisi dilakukan, kapan negosiasi itu dilakukan. Apakah ada ketentuannya yang mengatur ini harus mini kompetisi, ini harus melalui negosiasi ya. Ini secara SK ini juga tidak mengatur seperti itu Bapak. Jadi dikembalikan ke PPK lagi ya. Kemudian intinya mini kompetisi itu bisa dilakukan terhadap dua produk atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jenis untuk mendapatkan harga terbaik ya. Jadi nanti ada yang sudah launching, yang sudah berjalan saat ini adalah mini kompetisi produk dan mini kompetisi spesifikasi. Kemudian pekerjaan konstruksi ini masih dalam proses tayangnya nanti. Kita masih menunggu ini dari LKPP. Nah, secara garis besar tadi yang memilih produk kata elektronik ini ada spek teknis, kesesuaian spek teknis, kemudian prioritas PGN, prioritas UMKK dan harga terbaik. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau yang mini kompetisi produk ini hanya untuk etalase ataupun produk yang ada skema prinsipal resell-nya. Jadi di situ yang bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu untuk mini kompetisi produk ini ada harga reseller ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau berdasarkan kebutuhan ini produk atau volumenya ini relatif banyak, kemudian pagu anggarannya besar, kemudian ada kebutuhan yang mendesak. Oke. Nah ini ada istilah-istilah baru ya nanti di dalam SE ini Bapak Ibu. Oke. Nah ini barang jasa lainnya kita sudah terbiasa mini kompetisi itu, kemudian pekerjaan konstruksi ini. Ketentuannya masih sama ya, tadi ya terhadap dua atau lebih penyedia milik produk yang sama. Kemudian masih dalam proses pengembangan untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini. Nah, etalase produk tadi kalau saya sampaikan etalasenya belum ada, PPK akan mengusulkan atau OPD tadi mengusulkan untuk ada eh, etalase baru kategori subkategori ya sampai seperti itu ya. Nah, ini juga di persiapan ini di dalam NCI ini ada istilah-istilah baru Bapak Ibu. Rencana perkiraan biaya yang ini sebenarnya seperti HPS ya. Jadi nanti eh, misalkan pekerjaan jalan tadi nilainya 300 juta. Kemudian perkiraan biayanya itu nanti ada perhitungannya PPK begitu. Kemudian nanti ada nggak rencana penetapan uang muka, jaminan uang muka dan seterusnya. Kemudian jaminan pemeliharaan dan persyaratan-persyaratan lainnya ini ditetapkan dalam dokumen teknis atau doktis. Istilahnya doktis. Kalau di kita kan MDP. Ini kemarin saya tanya ke Pak Al, apakah dokumen kompetisinya sudah ada wujudnya Pak Al? Masih dalam proses Pak Al kemarin cerita ke saya. Kemudian pelaksanaannya ya membuat paket, kemudian ada penawaran dari penyedia, kemudian setelah ada penawaran nanti ada sourcing ya, ada di sort gitu sama LKPP, kemudian muncul papan peringkat kompetisi tadi. Bedanya di pelaksanaan ini
nanti teman-teman penyedia ini harus menawar paketnya semuanya ya. Jadi misalkan jalan tadi ada 5 item, maka penyedia ini harus menawar 5 itemnya itu. Kalau nggak nawar 5 item itu ya nanti nggak bisa next ke proses selanjutnya, Bapak Ibu. Iya. Kalau di mini kompetisi spesifikasi itu dapat apa namanya satu lebih dari satu itu, tapi tidak wajib menawar semua itemnya. Kalau mini kompetisi spesifikasi yang sudah ada sekarang ini ya. Jadi teman-teman di kabupaten kota lain mungkin sudah menggunakan mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi, tapi menggunakan fitur mini kompetisi spesifikasi tadi. Tapi memang eh, harus memodifikasi di dalam doktis ya, dan nanti mengevaluasi sendiri. Tapi kalau nanti di pekerjaan konstruksi ini langsung teman-teman penyedia ini nggak bisa kalau nggak nawar semua item pekerjaannya. Wajib menawar semua item pekerjaan. Jadi kalau di jalan tadi ada 5 item ya, lima-limanya ini harus ditawar baru bisa next selanjutnya. Oke, kalau alurnya Pak membuat mini kompetisi ya membuat judul kompetisi, memilih etalase produknya, memilih kategori, subkategorisasi sampai yang terkecil. Misalkan tadi etalasenya pekerjaan KPU-an Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kategorinya pekerjaan jalan. Subkategorinya galian. Galian itu ada subkategori lagi, galian ada 3 macam. Nah, 3 macam ini yang menjadi mini kompetisi tadi. Kalau mini kompetisinya tadi ke yang ujung, paling ujung ya. Item yang paling terkecil di dalam etalase tadi. Oke, terus mengisi volume, kuantitas, menentukan item ya, mengisi volume, menentukan kualifikasi usaha penyedianya, kemudian batas akhir waktu penawaran ini Bapak Ibu harus menentukan minimal 3 hari ya. Tidak ada maksimalnya berapa hari, tapi minimalnya 3 hari ditentukan. Kemudian tadi dokumen kompetisi tadi diupload di dalam apa pembuatan paket ini. Kemudian batas akhir serah terimanya itu kapan juga harus disampaikan juga. Batas waktu akhir pekerjaan konstruksinya tadi. Kemudian PPK melakukan penyelesaian pembuatan paket ya. Nah, pilih produk ini penyedia melakukan penawaran, memilih produk yang akan tayang pada aplikasi katalog. Jadi nanti kalau sudah sesuai dengan etalasenya tadi sudah ada di etalase tadi penyedia, maka diundang nih penyedia yang tadi punya punya produk tadi. Tapi kalau yang belum punya produk ya nanti akan boleh nih memasukkan apa namanya penawaran lagi dengan membuat produknya tadi di katalog. Kemudian item harga ini pekerjaan itu harganya harga item pekerjaan ya, mulai biaya material, tenaga kerja, peralatan, pengerjaan, pemasangan, pengolahan, pengemasan, pengujian, pengendalian mutu, retribusi dan pajak, kemudian biaya tidak langsung dan keuntungan, kemudian ada biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK. Jadi nanti Bapak Ibu di pekerjaan konstruksi tidak hanya item pekerjaannya tadi ya yang ditawar itu kan sudah publis ya, tapi ada nanti biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK ini harus diperhitungkan oleh Bapak Ibu penyedia karena kan belum tahu nih lokasinya di mana, kemudian pekerjaannya eh, nanti biaya penerapan SMKK-nya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian penyedia wajib melakukan penawaran terhadap seluruh item pekerjaan ya, yang dilakukan mini kompetisi. Kemudian nanti secara sistem akan menyusun peringkat nih. Kalau nanti peringkatnya tadi itu ya dari semua 5 item tadi dari total jumlah itemnya tadi. Misalkan 5 item tadi ditawar dari pagu 300 juta, ternyata penyedia menawar 289. Terus saya misalkan 289, Mas Jeffrey menawar 290. Nanti urutannya saya udah nomor 1, kemudian Mas Jeffrey nomor 2 gitu. Jadi secara otomatis akan diurutkan oleh sistem gitu. Itu ya. Mohon izin Pak Tommy Kemudian sekitar 5 menit lagi ya Pak. iya, mau habis ini. Nah, yang perlu diperhatikan PPK tadi ya, pemenuhan SKP, kemudian kesesuaian persyaratan teknis, evaluasi kewajaran harga dan harga terbaik ini. Kalau SKP rencananya LKPP ini akan menggunakan data-data yang ada di SPSC, jadi ada muncul nih SKP-nya nanti penyedia ini seperti apa. Tapi kalau memang belum belum ada fitur itu, maka ya harus melakukan pengecekan secara sesuai dengan kategori etalase kategori, kemudian sampai sub kategori dan apa atribut-atributnya. Kemudian evaluasi kewajaran harga juga dilakukan apabila total penawarannya tadi
lebih dari 80% HPS. Gitu. Sama tata cara evaluasi kewajaran harganya dan nilai total, kemudian nanti seperti tender itu Bapak Ibu, PP maupun PPK melakukan klarifikasi kepada penyedia. Kemudian ini harga terbaiknya. Nah, saat ini yang bisa Bapak Ibu lihat terkait dengan verified vendor atau penyedia yang sudah memiliki label ini di status daftar hitam, nomor induk berusaha, NPWP, ini sudah bisa dipastikan valid 99% nih datanya dari LKPP. Tapi kalau akta pendirian dan perubahan ada kemungkinan perubahan itu tidak harus dilakukan pengecekan lagi oleh teman-teman PP maupun PPK. Kemudian proses kontrak ya. Oke. Nah, ini kalau resumenya Bapak Ibu, satu spek teknisnya, kemudian prioritas PDN, prioritas usaha kecil, dan harga terbaik untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada salah satu apa simulasi ya kemarin ini seperti ini. Kemudian ini hanya informasi saja. Eh, Poinnya ini Bapak Ibu. Jadi disclaimer-nya LKPP adalah kebijakan perubahan dan kemudian proses forecasting ini tidak menjadi justifikasi atau pembenar atas tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, atau perbuatan curang, bohong lainnya, khususnya di lingkup penyelenggaraan pengadaan barang jasa. Pengelola katalog tidak menjamin keamanan para pengguna yang berniat tidak baik, tetapi terapkan etika pengadaan. Kemudian, para pengguna katalog perlu memiliki pemahaman atas karakteristik produk yang akan dibeli, sehingga menjawab kebutuhan organisasi tidak terbatas pada pemahaman atas proses handling, instalasi, atau mobilisasi, distribusi, pasca pemesanan produk ya. Jadi, misalkan Bapak Ibu ini melihat pekerjaan konstruksinya ini memang tingkat kesulitannya dan risikonya tinggi ya, misalkan dipilih dengan e-katalog pekerjaan konstruksi ada beberapa kekurangan ya, tolong tidak menggunakan e-katalog konstruksi ini sih. Tapi lebih ke mekanisme yang lain, proses tender tadi. Kemudian terkait dengan risiko-risiko, harapan saya Bapak Ibu juga tetap menggandeng teman-teman auditor ya dalam pelaksanaan pengadaan katalog konstruksi ini, baik yang negosiasi maupun yang mini kompetisi pekerjaan konstruksi yang nanti akan ada. Mungkin itu Mas Jeffrey yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau Baiknya apa yang harus dipilih ya? Apa yang harus dipilih ya? Jika banyak penyedia menjual produk sejenis, gitu, lebih dari dua gitu. Apa sebaiknya mini kompetisi atau tetap negosiasi? Walaupun itu tidak diatur secara tegas. Yang kedua, masih terdengar suara saya, Pak Jeffrey? Dengar Cak, dengar Cak. Oke, yang kedua terkait penetapan pemenang mini kompetisi. Memang urut-urutannya yang pertama SKP tadi sudah dijelaskan sama Pak Tommy. Cuman kan gini ya, ada Bang Rudi Irwandi juga. Terkait SKP ini kan banyak, mohon izin ya, dan mohon maaf, masih banyak penyedia yang tidak jujur kan ya, terhadap pengalaman pekerjaan yang sedang dilaksanakan ya. Dan itu sudah banyak terjadi di beberapa tempat pengaduan. Karena penyedia itu tidak jujur sehingga yang kena PPK juga atau PP gitu nggih pada saat menetapkan SKP-nya. Terus yang kedua kesesuaian spek EKH nggih evaluasi kewajaran harga dan yang keempat kan harga terbaik. Tadi kalau disampaikan LKPP di Bali mengatakan harga terbaik bukan belum tentu harga terendah. Nah, ternyata di mini kompetisi ini diatur bahwa yang dimaksud harga terbaik adalah harga terendah. Jadi di mini kompetisi ini yang dipilih harus harga terendah. Nah, terus yang ketiga terkait nilai TKDN. Nah, itu kalau saya cek ya, masih banyak penyedia di pekerjaan konstruksi nih. Begitu diklik nilai TKDN, itu melekat pada produk. Ngelinknya itu ke produk, Pak Tommy ya. Harusnya kan ini pekerjaan konstruksi kan gabungan barang jasa. Gitu. Maka pengelola katalog harus membuatkan atribut
ditetapkan sebagai pemenang ya, padahal memenuhi syarat. Otomatis misal dan biaya penerapan SMKK, saya perhatikan kalau saya klik itu di artinya apa ya, penetapan pengumuman pekerjaan gitu, penetapan telaah ya Pak Tommy ya. Itu biaya penerapan SMKK itu masih tergabung biaya item pekerjaan. Padahal ada Bang Rudi nih kebetulan gitu. Bahwa pada menurut Permen PUPR 10 tahun 2021 untuk pekerjaan konstruksi biaya penerapan SMKK itu kan harus muncul tersendiri ya Pak Tommy ya. Bahkan kalau risikonya itu kecil, itu 8 komponen ya, atau 8 unsur. Nah, jika itu sedang atau besar, maka risikonya sedang atau besar kan harus 9 komponen. Nah, ada beberapa daerah yang menetapkan katalog lokal konstruksinya, itu biaya penerapan SMKK kadang ada yang 5, ada yang 3. Padahal itu kan harus sesuai ketentuan kan ya. Apakah di katalog konstruksi ini dikecualikan ya dari penerapan SMKK. Kalau saya berpendapat kok kerjaan konstruksi apapun itu harus menerapkan SMKK. Nah, itu sih Pak, beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pak Rudi nanti bisa menambahin. Terima kasih ya, Pak Tommy, makasih Mas Jepke. Ya, Pak Mus. Baik, Mas Tommy, ini ada beberapa pertanyaan dan diskusi dari Cak Mus. Mungkin Mas Tommy Ya, juga sebagian mohon tadi maaf tadi kelempar tadi. Ya. lempar ya. Ada yang pertama ini terkait metode mini kompetisi atau negosiasi, Pak Tommy. Benar gitu ya, Cak ya? Ya, Ya, pemilihan metode ini seperti apa sih? Apanya artinya memilih mini kompetisi atau negosiasi seperti itu. Yang kedua itu tadi terkait SKP, Pak Tommy. Yang tadi kan katanya di sistem itu di katalog nanti ya, itu juga ada fitur terkait SKP. Nah, bagaimana dalam hal penyedia tidak menyampaikan SKP tersebut? Kan kalau seperti di proses pemilihan juga, yang lain juga mungkin penyedia juga hampir beberapa mungkin yang memang tidak menyampaikan kan terkait pekerjaan yang sedang berjalan seperti itu. Nah, tadi yang ketiga terkait tentang harga terbaik. Nah, dari Cak Mus tadi ya bahwa kalau mini kompetisi itu kan sendiri yang pemenang tentu harga terendah kan gitu. Nah, sementara tadi di pemaparannya kata yang seperti disampaikan Pak Tommy dari LKPP sendiri menyatakan harga terbaik itu tidak mesti harga terendah. Sementara kan kalau kita bicara mini kompetisi kan harga terbaik itu kan harga terendah tuh. Nah, terus selanjutnya terkait tadi TKDN, Pak Tommy, ya artinya begitu diklik ternyata itu TKDN barang, Pak, bukan pekerjaan konstruksinya. Dan terakhir terkait biaya penerapan SMKK, apakah dikecualikan dari ketentuan Permen PUPR 10 misalnya yang 8 komponen atau 9 komponen, nah seperti itu apakah dikecualikan di e-processing ini? Seperti itu Pak Tommy, silakan Pak. Satu lagi yang penyedia tidak puas Pak, itu Nah, oh ya menu terakhir tadi sanggahnya di Pak mana Tommy, ya? kalau penyedia tidak puas, sanggahnya di mana? Sementara itu sebenarnya ada tambahan juga sih Cak. Kalau dari sisi personil Ya, Cak, kalau personilnya sudah bekerja di tempat lain gimana Cak? Seperti itu Cak. ya. Oke. Apakah Mungkin ini itu harus beberapa hal personil Pak Tommy. tetap ya? Monggo, Ya, silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Cak Mus. Pertanyaannya luar biasa ini. Oke, saya coba menjawab ya Cak Mus ya. Terkait yang pertanyaan pertama tadi kan terkait dengan negosiasi atau kompetisi ya. Ini memang ya. di SE-nya LKPP itu tidak tidak mengatur secara detail mana-mana yang harus dilakukan dengan metode negosiasi, mana-mana dengan kompetisi atau mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, ini dikembalikan ke PPK lagi atau PP Capres terkait dengan metode apa yang menurut mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan itu lebih value for money untuk mereka gitu kan. Tetapi saya melihatnya
maka saya yakin teman-teman penyedia ini akan menawar seperti di proses tender gitu. Jadi harganya teman-teman penyedia ini pasti akan kompetitif ya, karena item-item pekerjaan di mini kompetisi pekerjaan item ya nanti kalau masuk kewajaran harga ya tetap dilakukan klarifikasi lagi terkait dievaluasi kewajaran harganya tadi Cak Mus. Nah kalau Ya, mau potensi menggunakan EKH akan ada ya Pak Tommy ya. ada pasti akan ada. Saya sebagai penyedia saya nggak mau Cak Mus kalau saya nawar tidak maksimal gitu. Saya pasti akan Iya, menawar iya. semaksimal saya. Tuh. Kemudian kalaupun mau memilih metode negosiasi yang saat ini eh, sudah berjalan ya mungkin teman-teman di Jawa Timur saya yakin Jawa Timur sudah mengawali dengan Mas Hadi Cak Mus terkait metode negosiasi maupun eh, mini kompetisi apa spesifikasi itu dipakai untuk pekerjaan konstruksi juga. Nah, kalau saya sendiri apapun yang dipilih PPK nanti menggunakan metode negosiasi maupun mini kompetisi pekerjaan konstruksi yang akan di launching ini akan ada resiko. Nah, kalau saya pribadi saya sebagai PPK maka saya akan menggunakan mini kompetisi itu Pak Cak Mus ya. Kalau saya sendiri sebagai PPK ya, saya Sepakat Pak. berperan sebagai PPK, saya akan menggunakan mini kompetisi. Itu mungkin yang pertama Cak Mus. Nah, kita juga masih menunggu nih. Kemarin juga ada salah satu penanya juga terkait dengan apa regulasi terkait dengan mini kompetisi ini. Eh, yang sekarang hanya diatur di dalam SE ya. Ini mungkin nanti akan ada peraturan yang sifatnya lebih lebih tinggi gitu ya. Tidak hanya sekedar SE ini Cak Mus. Kemudian yang pertanyaan SKP ini Cak Mus kemarin disampaikan oleh KPP juga. Memang SKP ini kalau yang paket-paket kita biasa tender pun banyak teman-teman penyedia itu yang nggak memasukkan ya. Dia itu sudah dapat langsung mana itu seringkali juga nggak memasukkan. Bahkan kemarin saya pernah disanggah Cak Mus, salah satu penyedia di proses tender itu ternyata mengkantongi SKP-nya penyedia yang menang gitu kan. Dan disampaikan ke kami sebagai apa mekanisme sanggah ya itu ada ya waktu itu. Kalau kalau di katalog ini belum ada mekanisme sanggah. Jadi akhirnya kami mengklarifikasi ini dari hasil sanggahan itu kita klarifikasi ke teman-teman yang punya pekerjaan tadi PPK-nya kita klarifikasi apakah pekerjaan ini sudah selesai atau belum. Nah kalau infonya dari KPP nanti SKP ini input datanya memang dari data di SPSC Cak Mus, di LPSC ya. Yang Kemudian sekarang mau itu dengan pengembangannya seperti sikap apa? itu gimana Pak Tommy? Mohon maaf Pak, kalau Ya, SKP yang sekarang itu kan kemarin ada fiturnya LKPP itu kan pemeriksaannya lewat sikap ya, ya di sikap, dashboardnya sikap sikap juga. LKPP ya. Ya, jadi data sikap itu juga dari data yang di-upload di penawaran di kualifikasi itu ya. Benar, Nah, tapi itu pun juga validitasnya juga tetap harus dilakukan klarifikasi lagi ya. Apakah memang betul benar. paketnya sudah selesai dan seterusnya gitu ya. Karena ada juga yang penyedia tidak mencantumkan itu semua. Mungkin untuk apa? Untuk biar dia bisa dipilih menjadi pemenang gitu kan dia tidak mohon maaf nih tidak disampaikan nih gitu kan. Atau sebenarnya dia sudah full 5 tapi yang disampaikan cuma 4, yang satu masih bisa untuk pekerjaan itu ya. Tak maksud itu masih masih ada potensi-potensi itu ya. Dan saya rasa teman-teman LKPP nanti kalau yang untuk paket-paket yang dengan pemerintah itu mungkin bisa tercover ya, tercover bisa diimpor datanya gitu. Tapi kalau yang pekerjaan ini dengan swasta misalkan dia di PLN ataupun di swasta gitu kan kayak kemarin itu ada pengalaman gitu ya tetap eh, PPK harus sebelum berkontrak ini harus memastikan ya PPK lagi dan PP ini yang harus memastikan pada saat pada saat mau ditetapkan pemenang itu ya di etalase itu mau dipilih ya mohon maaf mau mau dipilih produknya itu juga harus memastikan SKP-nya ini effortnya PPK lagi Cak Mus memastikan itu kalau dulu kan di tender ya Pokja yang harus mengklarifikasi itu tapi sekarang PPK punya punya ketugasan baru nih Cak Mus untuk SKP-nya itu harus diperiksa. Lumayan dapat Itu mungkin SPPT pertanyaan Pak yang Tommy ya. kedua kayak gitu.
Ya, Kak Mus. Kita kita masih menunggu ini. Mau seperti apa yang terkait SKP itu kemudian terintegrasi dalam sistem e-katalognya. Saya juga masih penasaran nih, Cak Mus. Kemudian yang keempat, harga terbaik ini kan belum tentu harga terendah ya. Itu ya Cak Mus ya tadi ya saya sampaikan ya. Iya, tadi. Karena memang nanti PPK harus melakukan koreksi lagi tuh Cak Mus. Ya, bisa aja di harga terendah karena HEA-nya kemudian dihitung TKDN-nya tinggi jadi harga terendah nih peringkat pertama misalkan di mini kompetisi pekerjaan konstruksi gitu kan. Nah, ternyata TKDN-nya salah nih Cak Mus yang dimasukkan. Maksudnya seperti itu Cak Mus. Ya, jadi speknya mungkin di atribut-atribut yang diminta di eh, kategori tadi, subkategori tadi, ternyata nggak semua atributnya kemudian memenuhi speknya PPK gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan PPK adalah spesifikasi teknis itu harus dipastikan dulu. Setelah spesifikasi teknis dipastikan, kemudian pemenuhan TKDN-nya tadi. Nah, kalau di kita ini memang nyambung ya, Cak Mustad. Eh, TKDN itu kan hanya untuk preferensi itu hanya untuk barang saja ya. Jadi barang-barang Iya, materialnya. betul. Dan pekerjaan konstruksi sepakat tadi Pak Mut, Cak Mus kan berusaha saya nih ya. Jadi ada barang, kemudian ada item jasa Ada. pekerjaannya. Nah, ya kalau yang mungkin bisa terfilter LKPP sekarang adalah di terkait materialnya itu Cak Mus. Nah, saya juga belum melihat secara aplikasinya itu detailnya seperti apa, memang belum ya. Untuk pekerjaan konstruksi ini belum. Belum apakah nanti per item Anu item pengalaman di barangnya Jawa itu Timur, anu kemudian ya Cak Pak Mus Tommy, boleh terkait disampaikan ya Cak nilai Mus. TKDN itu di Jawa Timur itu nambahi atribut nilai TKDN yang bukan secara otomatis ngeling karena ini pekerjaan konstruksi, maka bisa diinput Ya, manual. Artinya nilai oke. TKDN-nya adalah Berarti TKDN dia harus pekerjaan ada bukan produk. Nambahi oke, atribut, berarti Pak. dia harus Nambahi atribut. oke, berarti di atributnya teman-teman di Jawa Timur ada terkait dengan pemenuhan TKDN tadi ya, Pak. Cak Mus ya untuk Ya, pekerjaan itu berarti kan kayak analisa harga satuan pekerjaan termasuk perhitungan TKDN-nya itu ya, Cak Mus ya. Seperti yang ya, betul. disampaikan Cak Mus waktu pelatihan itu berarti. Dan itu memang Ya, harus betul, disampaikan Pak. di awal, Cak Mus. Biar nanti penyedia juga ngerti nih, maunya seperti ini gitu kan. TKDN untuk pekerjaan misalkan pengaspalan jalan tadi item-itemnya apa saja terus dihitung tadi ya total barang dan jasanya itu tadi. Ya, betul. Kemudian Terus terakhir apalagi Pak biaya tadi penerapan ada SMKK. Biaya SMKK Pak penerapan Tommy. SMKK ya. Jadi kalau kemarin yang disampaikan LKPP untuk item produk yang tayang itu di pekerjaan konstruksi itu hanya item-item yang apa tadi yang banyak tadi ya Cak Mus ya. Item Yang saya sampaikan pekerjaan, di ya. slide tadi. Item pekerjaan, tetapi untuk biaya SMKK dan apa tadi Mobilisasi. mobilisasi itu Mobilisasi. sendiri nanti. Nah, Harus nanti muncul itu tersendiri, di luar item sendiri ya Pak Tommy ya. dari item harga item produknya tadi Cak Mus. Nah, Oke, oke. hitung inputnya apa, kemudian item-itemnya itu maka di dokumen teknisnya PPK atau PP itu sudah harus dituangkan item-item untuk mobilisasi tadi apa saja tujuannya. Kemudian terkait dengan SMKK-nya apa saja di situ. Jadi dia akan menghitung kebutuhannya tadi. Jadi semacam apa di dokumen teknisnya itu ada semacam seperti yang tadi HPS-nya tadi loh, James. Di Ya, dokumen teknisnya tadi. Jadi harus dituangkan di situ supaya mereka bisa menawar, James. Jadi item produk yang ditawarkan itu belum include harga SMKK dan biaya SMKK dan uh, biaya mobilisasi mobilisasi. tadi. Berarti harus tetap ada biaya penerapan SMKK ya Pak Tommy ya. Artinya Ya, yang 8 komponen dan 9 komponen ya, lihat risikonya ya Pak Tommy ya. ya betul, James. Dan itu harus disampaikan di dokumen teknisnya. Makanya kemarin saya tanya ke Pak Al itu apakah dokumen teknisnya itu sudah ada modelnya belum Pak? Ini masih berproses. Jadi saya belum ya kemungkinan sih sama seperti pekerjaan konstruksi tender ya Camus ya. Tapi kita Ya, nanti lihat breakdownnya kayak apa. Ini janjinya LKPP 4 minggu itu kan dari kemarin SE itu dibuat sudah mulai berproses ini. oke. Kalau Siap. untuk pastinya mohon maaf ini saya belum bisa menyampaikan Camus. Ya, Oke, gitu, siap, Camus. sudah terjawab semua Pak Nah, Tommy. Luar satu biasa. lagi yang Makasih ya Pak tadi ya. Tommy ya. Satu lagi Apa? Camus yang belum. Ya itu tadi nggak ada mekanisme sanggah sama penjelasan. Iya, Jadi penjelasan itu dokumen itu kan gimana nggak itu? ada. Penjelasan Ah, dokumen ini juga
kemarin diusulkan ke LKPP juga Pak di dalam apa sosialisasi di Bali ini ada menu penjelasan gitu, penjelasan dokumen teknis itu. Nah, kemudian kalau sanggahan ini memang nanti akan dilihat, diukur lagi sama teman-teman LKPP, perlu nggak itu ada sanggah atau tidak di situ. Nah, kalau misalkan ada ketidakpuasan dari si penyedia, maka mekanismenya ya langsung pengaduan ya Cak Pus kalau kayak gini. Ya, takutnya itu Pak Tommy. Ke Ya, baju coklat atau pengaduannya ke Mustafa APIP ya. Sambo kan ya. Mustafa Sambo atau baju coklat. Ya, mungkin itu Pak Tommy Mungkin pertanyaan. perlu Makasih perlu banyak ada Pak Tommy. usulan penegasan pengaduannya ke APIP dulu ya Cak Pus. Harus penekanan Iya, itu ya mungkin. Mungkin harusnya itu ya mungkin. Pus yang Cuman bisa kita penyedia itu diskusikan. kan anu Pak Tommy, supaya cepat ditanggapi ke APH langsung kan begitu ya. Iya, Pak iya Pak Cak Pus. Tommy. Ya, makasih. Makasih Pak Betul. Tommy. Makasih Mas Siap, Jepri ya. Terima kasih Pak siap. Kamus. Sama-sama Cak Pus. Baik, Bapak Ibu ya sekalian, yang lain yang mau berdiskusi bisa mengklik tombol raise Silahkan hand. Bapak Ibu. Kami persilahkan. Di sini juga ada beberapa kita coba bacakan, Pak Tommy, pertanyaan di tombol chat. Oh iya, silakan. Nah, yang pertama ini terkait dari Pak Idam ya, tapi dari Pak Idam ini juga tadi sudah dijawab. Untuk volume barang yang desimal, apa udah bisa di kuantitas, apa udah bisa di kuantitas volumenya desimal? Maksudnya saat pengisian di katalog ya, itu udah bisa atau belum? Kalau untuk volume barang yang desimal seperti itu. Ini tadi dijawab juga oleh Pak Endro, tinggal ke LPSS saja untuk setting ulang isian volume dan satuan. Ini udah bisa ya Pak Idam ya, tinggal langsung ke LPSS saja kalau memang mau merubah terkait volume barang yang ditayangkan di e-katalog seperti itu ya. Ya, kalau nanti ini Mas Jeffrey kalau di mini kompetisi pekerjaan konstruksi itu terkait desimal kemarin memang belum disinggung ya. Tapi saya melihat ya di latihannya yang sudah dibuat itu LKPP masih belum belum memperhitungkan desimal ya. Misalkan 0, berapa gitu kan. Maksudnya ya ada Berarti nggak membeli belum satu produk desimal tapi ya. 0, sekian. Ya. Itu kemarin masih belum bisa diinput desimal kalau saya lihat di menu latihannya LKPP kemarin. Tapi ini nanti mungkin bisa saya berikan masukan ke LKPP terkait dengan kebutuhan desimal karena kan biasanya kalau etalase sampai ke subkategori itu eh, satuannya sudah ditentukan meter kubik atau tonase tapi untuk desimalnya memang eh, belum ya. Oke, baik. Itu mungkin tambahan Mas Jeffrey ya Baik Pak Tommy. terkait volume desimal ini. Selanjutnya ini dari Pak Indra Kurniawan, ini juga masukan sih Pak Tommy. Kapan Ya, menggunakan negosiasi, kapan pemain kompetisi? Kalau menurut beliau, yang negosiasi itu dipilih jika e-processingnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, berarti dengan sama skema kalau kita bicara metode itu pengadaan langsung ya, seperti itu Pak Indra ya. Sementara kalau mini kompetisi dilakukan jika dilaksanakan oleh PPK, sehingga e-processing dilakukan oleh PPK tidak terkesan dipilih untuk menghindari tender, gitu tuh. Ini masukannya sangat luar biasa. Kalau memang ini bisa nanti Pak Tommy coba didiskusikan dengan teman-teman di LKPP ya, siapa tahu kalau seperti ini kan seperti itu Pak. Karena memang di lapangan itu sih kita masih faktanya kan ya tidak apa ya Pak Tommy ya. Fakta di lapangan itu mini kompetisi itu kan akan tidak terlalu familiar di katalog Pak. Karena lebih ya, seretnya itu mencari itu kan negosiasi gitu kan, bukan mini kompetisi kan. ya, 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 ya Pak Jeffrey. Eh, Yaitu tadi kalau misalkan tadi ketentuan yang di SE itu kan mensyaratkan hanya misalkan syarat penyedia yang menayangkan produk itu minimal 2 itu bisa dilakukan mini kompetisi Iya. pekerjaan konstruksi kalau nanti fiturnya sudah ada gitu kan. Tapi kalau memang belum ada kemudian seperti teman-teman yang lain sudah melakukan negosiasi pekerjaan konstruksi mini kompetisi spesifikasi tapi untuk pekerjaan konstruksi yang sudah berjalan gitu kan atau yang sedang dijalankan ya tadi secara manual memang effortnya lebih lebih keras ya karena kan nanti di sistem itu memang belum belum memberikan apa belum dimunculkan terkait dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksinya tadi. Nah kalau misalkan mau menunggu ya ya kita tunggu bisa nggak
pekerjaan itu ditunggu dulu nih sampai mini kompetisi pekerjaan konstruksi ditayangkan. Tapi kalau nggak bisa ya menggunakan negosiasi tadi. Kalau saya sih walaupun tidak dilarang menggunakan mini kompetisi spesifikasi untuk konstruksi ya, tapi saya sendiri kurang safe gitu karena banyak item-item yang nanti effortnya lebih keras kita kita pakai gitu. Misalkan di mini kompetisi spesifikasi tadi kan eh, walaupun penyedia harus di doktisnya katakanlah harus menawar semuanya gitu kan. Tetapi ada kemungkinan nanti di item-item tertentu penyedia yang satu lebih rendah, penyedia yang Gimana lain Pak? lebih Nah, tinggi gitu kan. Itu kan agak repot nanti. Dan makanya di doktisnya harus dibuat lagi nih ketentuan-ketentuan supaya bisa apa menerjemahkan sistem tadi kalau mau dipakai mini kompetisi spesifikasi untuk pekerjaan konstruksi. Tapi kalau masih bisa ditunda ya tunda dulu nih kita tunggu launchingnya LKPP nih. Bagaimana mini kompetisi pekerjaan konstruksinya dimunculkan atau dengan negosiasi tadi. benar Pak. Maka, baik Pak Tommy, selanjutnya ini dari Bu Rini. Ya, Ini juga siap tuh. pertanyaan, metode mini kompetisi itu sama saja kayak tender, tapi yang proses satu orang, yaitu pejabat pengadilan atau PPK, bukan begitu ya? Benar ya? Kalau dia Ya, katalog processing itu kan pemilihannya cuma sampai 200 pejabat pengadaan, ya, di atas 200 ya pejabat buat komitmen kan gitu kan? ya betul. Tapi ya nanti tadi ya Bapak Ibu ya jangan jangan hanya di proses pemilihannya saja kemudian eh, kita siapkan tapi ya dari proses perencanaan tadi juga harus Persiapan disiapkan. pemilihannya ya Pak. Ya, harus ada apa? Misalkan tadi ya pekerjaan-pekerjaan konstruksinya apa saja, dibuat gambarnya dan seterusnya. Jadi kalau beberapa teman-teman tuh kalau misalkan kita lihat ada jadi bukan hanya shop drawingnya tapi full drawingnya itu mau seperti apa sih kalau kita mau buat pekerjaan konstruksi dengan e-katalog ini loh. Jadi tidak hanya melihat dari sisi perencanaan tapi eh, nanti tuh saya mau seperti apa sih pekerjaannya. Kan kita tidak ada gambar nih yang disampaikan ke penyedia. Tapi kalau gambar itu mau disampaikan dalam dokumen teknis juga nggak masalah sih. Belum ada ketentuan kemarin itu apakah dokumen-dokumen apa yang harus diupload di dokumen teknis itu belum ada. Kita sambil menunggu ini, Pak. Baik, tadi ada yang resen Pak Binangga Solih. Silahkan, Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Kalau ada yang mau didiskusikan, Masih di monggo mute. silakan. Masih di mute Pak. Masih di mute ya, Pak. Ya, sambil kita menunggu Pak Binangga ini saya lanjutkan Pak Tommy pertanyaan di tombol chat. Izin bertanya, Ya, inisiator penyusul katalog konstruksi itu penyedia atau owner? Siapa yang diklarifikasi ya. terhadap penawaran penyedia PP dan PPK? Terima Halo, kasih. Seperti Assalamualaikum. itu Pak. Oh, monggo Oh silakan, ya sudah silakan Pak. bisa. Bentar Pak Tommy kita langsung Silahkan, Pak. Pak. Monggo Pak, Terima silakan Pak. kasih pada Bapak narasumber dan moderator. Saya Benar Soli dari Dinas Kesehatan Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi yang ingin saya bertanya lah Pak, karena kebetulan kita mungkin baru tahun inilah mengenal untuk di kabupaten mau rencana forecasting konstruksi. Jadi masih Ya, banyaklah hal yang perlu ya saya dan teman-teman di pengelolaan pengadaan masih banyak belum ngerti, banyaklah kekurangan. Namun dari aturan-aturan yang ada sudah juga kita koordinasi di ULP-nya UKPBJ. Nah, terkait misalkan dalam hal penentuan yang eh, klarifikasi terus juga pembuktian itu kalau dalam e-forecasting itu nanti Pak itu bisa kita bebas atau ada prosedur-prosedur yang terkait dalam hal ya mohon maaf misalkan kita tidak ada penganggaran dalam hal untuk klasifikasi misalnya survei atau apa begitu Pak. Apakah itu ada di Perpres itu
penyebutan yang belum, maksudnya belum, masih apa ya, masih abu-abu, dibebankan kepada penyedia, tapi batasannya itu apa gitu Pak atau Pak Tommy. Mungkin itu yang supaya jangan nanti pada pelaksanaannya banyak yang takut gratifikasi atau apa, sementara kita nggak terpikir untuk sampai ke tahap itu dalam dalam pelaksanaan anggaran ataupun biaya kos yang untuk sampai ke tahap supaya benar dalam hal klarifikasi dan pembuktian. Mungkin itu aja saat ini Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Minangga Solid, terima Ya. kasih. Silakan Pak Tommy ditanggapi ini terkait masalah dari sisi perencanaan sih Pak, tidak tersedianya anggaran misalnya untuk klarifikasi atau survei, seperti apa pembebanan anggaran tersebut, seperti itu ya Pak Solid ya. Iya, iya. Monggo Pak Tommy, silakan Pak. Ya, ini tadi yang saya tangkap ya dari Pak Daga Solih ini tadi kan eh, sejauh mana sih kewenangannya PPK melakukan klarifikasi? Ya tadi Iya, Pak, kalau misalkan item-item produk yang disampaikan penyedia tadi ya, eh, eh, tahu Pak Solih ini di dinas mana Pak tadi Pak? PU ya? Dinas Dinas Kesehatan. Kesehatan Pak. Dinas Kesehatan. Oh, dinas kesehatan ya. Misalkan dinas kesehatan ini ada pekerjaan rehabilitasi puskesmas gitu ya, gedung Iya. puskesmas gitu. Itemnya ada perbaikan atap, ngecat, kemudian mungkin ada perbaikan lantai gitu. Iya. Nah kan kemudian kan penyedia itu kan menyampaikan apa namanya produknya, produk perbaikan lantai, kemudian dengan keramik apa dan seterusnya, perbaikan atap itu nanti atapnya apa dengan baja ringan, dengan konstruksi bagaimana dan seterusnya. Itu item-item produknya kan kalau sudah ada ya kita pakai yang itu Pak. Tapi kalau memang belum ada etalasenya ya usul ke UKPBJ-nya Pak, ada etalase untuk pekerjaan-pekerjaan itu ya. Nah, kemudian setelah ada etalase itu baru penyedia menyampaikan penawaran nih memasukkan item-item produknya penyedia yang mau masukkan produk tadi. Nah, pada saat Bapak Ibu mau melakukan klik pembelian ya, melakukan negosiasi ini, misalkan negosiasi ya ini, maka Bapak harus memastikan nih atribut-atribut yang menjadi persyaratan etalase itu apakah sudah dipenuhi semua oleh penyedia atau belum. Gitu. Ya. Misalkan contoh, misalkan tadi atapnya itu harus ada surat dukungan, misalkan disyaratkan ada surat dukungan dari aplikator baja ringan ya. Bapak akan melakukan klarifikasi terhadap apa namanya produknya itu tadi, aplikatornya siapa, kemudian nanti produknya seperti apa, apakah sesuai dengan spesifikasi teks yang dibutuhkan atau tidak. Jadi bagaimana Bapak akan yakin bahwa produk yang akan dikerjakan itu sudah sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan spek yang dibutuhkan itu tadi Pak. Jadi kan harus direncanakan dulu ini tadi, perencanaannya mau atapnya seperti apa kan sudah di perencanaan tadi ya. Maka dikomparekan tadi ya. Kalau masih ada yang nggak jelas ya diklarifikasi kepada penyedianya tadi. By phone bisa, melalui email bisa, atau suruh hadir ke kantor bisa, itu nggak ada masalah Pak. Tidak ada aturan yang membatasi itu ya Pak. Terus, jadi bagaimana teman-teman PPK bisa yakin terhadap produknya? Terus ada sedikit biar jangan apa. Jadi kadang-kadang Pak, kita kan karena pada saat itu baru kita punya pemikiran, ini barang ini harus dicek, kayaknya nggak sesuai yang kita lihat, misalnya harus survei misalkan pada saat dalam proses ini Pak. Nah, kadang-kadang kita kan tidak berpikir misalnya seorang PPK dan timnya lah, bisa PPK atau tim pendukung, tim teknis atau yang didelegasikan oleh PPK. Nah, jadi banyak kejadian, jadi jangan sampai misalnya terulang seolah-olah kita meminta penyedia untuk menyiapkan untuk ini dianggap gratifikasi Pak. Makanya banyak hal-hal yang akhirnya cuma di atas kertas, ketakutan-ketakutan, sementara kita pada saat itu tidak ada rancangan dari instansi sendiri mengelola biaya untuk hal-hal yang demikian misalkan. Nah, adakah di situ kesalahan ataupun tidak dipermasalahkan seorang PPK melaksanakan itu atas biaya dari yang penyedia yang memang belum kita pastikan menang gitu, hanya baru mau menseleksi ataupun memastikan barangnya itu tadi ya. Pak.
Eh, Itu. kalau saya op- atas biaya penyedia ya, di biaya Hmm. kontraktornya misalkan itu, Hmm. saya sarankan untuk dihindari itu, Pak. Karena kan Hmm. kita melakukan klarifikasi ini karena untuk kebutuhan kita ya. Belum Iya, tentu iya. yang akan kita kunjungi itu kemudian sesuai dengan kebutuhan kita itu, Pak. Hmm. Jadi kalau misalkan kontraktornya tadi apa memfasilitasi aplikatornya lah kata Hmm. aplikator misalkan bajaringannya tadi untuk hadir ke dinas untuk menyampaikan presentasi ya itu menjadi tanggungannya penyedia gitu Iya. kan. Yang penting kita ngundang aja. Hmm. Ada namanya request for information RFI itu ya. Mekanisme itu bisa dilakukan, Pak. Tapi jangan sampai Karena kemudian hmm. untuk kepentingan kita kita meminta biaya dari penyedia tadi. Karena di kesehatan ini kan Pak agak berbeda dengan Ya, pekerjaan instansi lain. Kita kadang-kadang ya Pak. pakai permen tersendiri PMK, Peraturan Menteri Ya, Kesehatan, dan dikomben pelaksananya permen PUPR. Nah, pada oke. saat pelaksanaannya, misalnya contoh nih, ketika pembangunan rumah sakit atau puskesmas, berikutlah di situ ada IPAL, ada gas medis, ada yang sifatnya barang. Nah, barang ini Ya, rata-rata pabrikan, pabrikasi. oke. Nah, Ya, kalau dalam penyedia ini dia sebagai aplikator atau kontraktor, mereka kan juga membeli ya, ke ya Pak. pabrikan Ke atau pabrik. distributor. Nah, Ya, ya, sementara kita melihat itu kan dia tidak bisa kalau bukan dia akan menyampaikan ke kita di mana ini pabriknya, di mana ini contoh yang sudah kalian pernah cobakan misalnya atau sudah ada yang di rumah sakit lain atau di puskesmas mana. Nah, ini sering Pak dengan pertanyaan-pertanyaan baik di APIP, baik di PPS, penampilan proyek strategis, sehingga kita bingung mau menjawabnya padahal pada saat itu sama-sama ingin untuk benar itu ayo kita sama-sama ke situ lihat ini loh barang kami Pak ini tapi pada saat kita bergerak cepat karena proses percepatan kita nggak tahu itu salah atau enggak. Nah, ya, ya, pada akhir-akhirnya ada yang mengambil kesempatan itu dibilang gratifikasi. Akhirnya kita shock untuk seorang PPK. Sangat banyak tantangannya memang. ya, Tapi betul. bingung kita pada jadi itu mungkin pengalaman Pak Ya, Tommy atau Pak Epri atau kawan-kawan itulah yang sering pembahasan kalau di tingkat-tingkat PPK dan tim-tim teknis di lapangan. ya, Mudah-mudahan ada masukan lah ya, supaya kami-kami ini sekarang ini Pak saya nih PPK setap. Nah, jadi jadi apa ya? Saya sering bertentangan dengan pemerintah, Pak, dan pejabat lah katakan. Jadi saya kemarin misalnya di tahun 2023 itu PPK Mandiri, maksudnya PPK murni untuk ya, kerjaan rumah ya sakit Pak. Pratama. Sementara ya saya jadi PPK kalau sudah ada yang nggak mau, nggak ada yang berani. Nah, jadi saya posisi staf Pak, bukan jabatan, nggak ada saya Ya, jabatan. Makanya saya bingung kok banyak pejabat-pejabat nggak mau, ada apa? Jadi saya nggak agak apa juga ada sedikit cemas juga. Ini sudah DPA-nya keluar, dana pusat, tapi kok nggak ada yang mau PPK? Tapi kok bisa ini keluar dana? Ah, itu yang saya jadi akhirnya sering ya memberi Pak. apa ya pengalaman yang mungkin teman-teman jarang ada ketemu gitu kan. Nah, rata-rata kepala bidang atau kepala seksi jadi PPK. Saya staf, nggak ada jabatan. Nah, makanya saya bilang memang saya pernah dulu saya sampaikan ada pernah di Perpres 2018 pernah tersebut memang Pak. Waktu itu saya ingat siapa-siapa pada saat 2018 Perpres jadi PPK, di situ ada penyebutan tidak tahu apa sudah dianulir atau sudah dirubah menjadi PPK seumur hidup. Apa itu menjadi patokan atau tidak saya nggak tahu juga. Karena saya lihat Ya, seorang PPK itu kan Pak seyogyanya sebagusnya kan di level manajerial level 3. Nah, artinya ya, betul. kalau di struktur pemerintah itu kan kurang lebih eselon 3 atau pernah ikut Diklan PIM 3. Itulah yang saya pelajari tentang
soal di pemerintahan gitulah. Tapi katanya nggak apa-apa, bisa boleh. Nah, itu agak ngeri-ngeri sedap juga Pak ya kan. Ya itu aja sekedar ini Pak, mungkin Ya, ada ya. masukan biar Makasih kami Pak. lebih Eh, ya itu Ya, Baik. jadi kalau pas perencanaan pekerjaan konstruksi, Bapak kan ada konsultan perencananya ya kemarin ya. Nah, konsultan optimal perencananya konsultan kayak perencananya. ada. Nah, Ya, itu masih model tender optimalkan. kemarin Pak. Oke, optimalkan konsultan perencana untuk benar-benar mapping terkait produk dan harganya, Pak. Ya, Mm. jadi produk dan harga itu direview, Pak, sama teman-teman PPK ya. Direview apakah memang Mm. benar tadi misalkan IPAL-nya itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Surveinya kemana, harganya. Jadi jangan jangan konsultannya asal tembak gitu loh, Pak. Oh, di sana ada produknya Mm. pakai ini, tembak dengan harga sekian. Tetap diminta Mm. pertanggungjawabannya mereka ini perencanaannya dasarnya Mm. mana, surveimu mana. Jadi seringkali Ya, di proses konstruksi ini perencanaan itu tidak direview lagi oleh teman-teman PPK ya. Sehingga pada saat mau itu eksekusi Pak, ya, itulah Pak, banyak problem di daerah itu karena rata-rata banyak sekarang konstruksi itu kan selain di teknis, PU, PR itu udah jelas. Kalau instansi lain kan memang nggak ada basic teknis semua Pak, kan? Cuman ya, belajar pengadaan barang jasa, iya. Makanya sering Oke. soalan yang ya. tak habis-habisnya tapi tetap jalan terus tiap tahun kan? Yang selalu Kalau apa orang kalau tuh saya boleh ketar-ketir lah. meminjam kata-kata Muji Santosa ya, PPK itu Hmm. tidak tidak bisa sendiri Pak. PPK itu harus punya super tim Pak. Di tim-timnya PPK ini yang Iya, harus iya, iya. menguatkan ya. Jadi mungkin seperti itu nanti Prof Pak Muji dan Prof Muklis mungkin bisa menambahkan nih terkait itu. Iya, sudah Oke. Itu saya mungkin sering Pak ya. juga lah. Iya, Pak Tommy, Ya. sering ke LKPP. Sampai sekarang saya masih tidak semangat cerita dari LKPP. Selalu saya ngomong dulu itu, macam mana mengamankan PPK ini dari segala sesuatunya, bukan hanya kerja, tapi biaya-biaya yang memang melekat. Ini kerjanya risiko tinggi, risiko berat, tapi apa susah mau ngomong, gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Solih. Semoga ini Ya, jadi masukan juga ke depan buat teman-teman di LKPP juga. Yang penting di sisi perencanaan itu ada namanya biaya pendukung kan Pak, yang mestinya juga harusnya mm-mm. diidentifikasi dari awal tahap perencanaan. Baik Pak Solih, terima kasih atas masukannya. Sangat bermanfaat. Semoga ke depan ini bisa juga nanti jadi masukan di teman-teman LKPP ya Pak Tommy ya. Iya, Baik Bapak oh Ibu ya. sekalian, tanpa terasa udah waktu webinar kita udah lewat. Sangat seru sekali materi diskusinya Pak Tommy karena ya ini suatu isu yang sangat hot sih TKD apa pekerjaan konstruksi di e-processing kan itu saya seperti itu. Baik Pak Tommy sebelum kita menutup webinar hari ini kami persilahkan Pak Tommy untuk menyampaikan mungkin ada closing statementnya kami persilahkan. Mungkin eh, Pak Muji dulu Mas. Atau Oh mau Pak Muji dulu, malah saya. bagus ya. Oke baik Pak Muji kami persilahkan Pak mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak kami persilahkan Ya, lanjut. terima kasih Pak Jeffrey, Pak Tom ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar nih. Karena di luar rumah saya Terdengar ada Pak. promosi tahu bulat ini, mungkin masuk juga suaranya tahu bulat. Jelas Iya. Pak, sangat jelas. Ya, pertama tadi pertanyaan mengenai sanggah. Jadi seharusnya pengadaan dengan katalog e-processing itu semuanya udah jelas ya. Jelas speknya, jelas produknya dan sebagainya sehingga orang tinggal menawar harga saja. Kalau jelas seperti itu udah nggak ada sanggah lagi. Makanya kita hidup jangan sekedar sebolehnya peraturan. Oh boleh nih pakai katalog, negosiasi, mini komunikasi. Jangan, kita lakukan dulu lah apa petakan dulu nih. Kalau petanya ini masih berisiko dan sebagainya, berarti katalog e-browsing jangan dilakukan. Itulah ya, ya yang perlu dilakukan. Jadi kalau sudah semuanya lengkap ya menurut saya nggak perlu ada sanggah. Tapi kalau masih ada ketidakpuasan ya bisalah dibuka pengaduan dan sebagainya. Tapi seharusnya ketika semuanya sudah clear dan sebagainya, dokumennya, aplikasinya dan sebagainya, sebenarnya nggak perlu ada sanggah lagi. Berikutnya pilihan apakah itu negosiasi mini kompetisi, tolong jangan dilupakan logikanya. Jadi kalau memang penyediaannya hanya satu ya sudah negosiasi.
Tapi kalau penyindirnya banyak, ya dia bisa yang punya produk itu banyak atau yang punya spek itu banyak ya dilakukan mini kompetisi walaupun nilainya di bawah 200 juta. Nah, itu logika dan aplikasinya mendukung itu. Berikutnya, ya ini dengan adanya katalog e-casing jangan menjadi ini sebagai satu kemudahan sehingga bisa menghindari dari audit maupun tipikor dan sebagainya. Tidak. Ketika risikonya seperti itu, maka PPK jangan tangan kosong. Ingat 4L dan mata itu, 4L ya. Ya, berikutnya juga PPK jangan menjadi Superman, harus bisa bentuk super team. Jadi PPK itu tidak hanya menguasai pengadaan saja, harus ngerti juga aspek keuangan, aspek anggaran. Kalau tidak dia hidup mengeluh aja. Bagaimana biaya untuk tim, bagaimana biaya untuk kunjungan lapangan dan sebagainya. Jadi PPK nggak cukup mengerti aspek pengadaan juga aspek anggaran karena pengadaan itu bagian dari anggaran. Jadi hindari yang sifatnya COI dan sebagainya. Ya, kalau itu diperlukan nggak ada anggarannya, bisalah kita pakai apa? Kita pakai sekarang medianya kan gampang, pakai Zoom dan sebagainya, atau dia memfilmkan video dan sebagainya seperti itu. Dan kalau ini menjadi masalah ya, ketika melihat videonya kita libatkanlah inspektorat dan sebagainya. Pak, kami nggak punya Pak anggaran untuk makan minum undangan inspektorat. Nah, itu maka PPK jangan apa cukup dengan pengadaan saja harus mengerti masalah anggaran. Ya, kembali ya, kita ada proses-proses katalog ini. Kalau sifatnya form atau sifatnya sudah jelas, jelasnya bolehlah kita lakukan. Kalau sifatnya masih belum pasti dan sebagainya, maka katalog Ibu Racing tidak harus kita ambil duluan ya. Karena hari ini pun LKPP juga masih mengembangkan. Jadi jangan sampai dengan namanya perubahan-perubahan cara ini kita melakukan dan kita menjadi korbannya. Jangan sampai segitu. Ya sudah, jangan kita lihat dulu lah yang lengkapnya seperti apa. Mungkin kita bisa menyontoh lah lengkapnya di Kementerian PUPR. Di Kementerian PUPR sendiri juga dibatasi kok. Yang standar-standar itu yang baru digerakkan. Yang berisiko pun dijaga juga. Untuk nilai sampai sekian dijaga dengan audit internal sendiri sampai sekian begitu. Jadi itulah namanya kehati-hatian, mitigasi risiko. Jangan sampai kita sebagai PPK melakukan semua yang apa nanti akan membawa risiko. Jangan. Ya. Apa yang jadi tanggung jawab negara? Apa yang jadi tanggung jawab Pemda? Kita kembalikan pada negara sama Pemda. Yang penting kita sukseskan kontraknya. Kita sukseskan kontraknya, pembayarannya hati-hati dulu. Jangan dibayar dulu lah. Kalau perlu diaudit dulu lah sebelum dilunasi. Nah, itu seperti itu. Itu saja Pak Tommy, saya ucapkan terima kasih. Pak Jeffrey, Bapak Ibu, acara ini bukan sekali saja. Nanti Pak Tommy juga akan saya paksa lagi hadir tanggal 22 dengan materi yang sama dan mungkin ditambah-tambah lagi karena kita harus belajar ini apa berkali-kali. Ya, terima kasih ya Pak Tommy, Pak Jeffrey dan Bapak Ibu semua. Ya, Semoga kegiatan ini bermanfaat. Ya, Wassalam. terima kasih Baik, Pak terima Puji. kasih Pak Muji terima kasih. atas arahannya. Baik, selanjutnya Pak Tommy kami persilahkan kalau ada closing statement-nya Pak sebelum acara kita Ya, tutup. ya Bapak Ibu, jadi tadi saya tekankan ya, saat ini memang mini kompetisi pekerjaan konstruksi sedang dalam proses pengembangan LKPP. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tetap ingin menggunakan mini kompetisi negosiasi untuk pekerjaan konstruksi, maka saya rasa perlu ada dasar-dasar, misalkan ada peraturan gubernur atau peraturan bupati yang menginstruksikan untuk itu ya, untuk menggunakan mini kompetisi spesifikasi di untuk pekerjaan konstruksi. Tapi kalau memang tidak ada ya, opsi yang bisa dipilih adalah tidak melakukan mini kompetisi tapi dengan negosiasi. Tentunya negosiasi pun harus tadi memperhatikan aspek-aspek hukumnya, kemudian memperhatikan terkait dengan apa mulai dari perencanaan ya sampai nanti ke pelaksanaan serah terima itu mau seperti apa ya. Mungkin itu teman-teman semuanya, Pak Muji, Pak Kris, Mas Ifri, saya kembalikan. Terima kasih atas sore hari ini. Semangat untuk kita semua. Ya, Baik, baik terima kasih Pak Tommy. Saya mewakili seluruh peserta menyampaikan terima kasih atas materinya sangat bermanfaat bagi kami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Muji atas kesempatan yang diberikan hari ini, kepada Pak Muklis, kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga sampaikan permohonan maaf. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa atau belum sempat kita diskusikan dan kita jawab. Nanti kita coba sharing di grupnya MSTC juga bisa dilanjutkan di situ pertanyaannya. Saya juga mohon maaf
apabila dalam kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau ada perkataan yang kurang berkenan, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat hari libur, selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.